senyap dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Kembali lagi bersama saya, Christian Adi Pamungkas, dalam program Injil dalam Melodi. Siapa yang tidak kenal lagu Malam Kudus? Nyanyian ini hampir selalu dinyanyikan ketika Natal dirayakan. Biasanya saudara, nyanyian Malam Kudus ini dilantunkan saat ritus cahaya lilin dalam ibadah Natal. Saudara, syair nyanyian ini dibuat oleh Joseph Mohr pada tahun 1818 dengan judul aslinya dalam berbahasa Jerman Stille Nacht, Heilige Nacht, atau dalam bahasa Inggris Silent Night. Dan melodinya dibuat oleh Franz Xaver Gruber pada tahun yang sama. Saudara, Joseph Mohr lahir di Salzburg, Austria pada tanggal 11 Desember 1792. Ibunya seorang penenun yang hidupnya sangat sederhana di kota itu. Ketika masih muda, saudara, Joseph Mohr sudah aktif menyanyi di gereja di kota kelahirannya itu. Joseph Mohr menempuh studi di sekolah biara yang terkenal di Kremsmünster, dan di sana ia sangat menonjol dan berprestasi dalam berbagai mata pelajaran. Di kemudian hari, saudara, ia merasakan panggilan untuk menjadi seorang imam. Lalu ia pun masuk ke sebuah seminari pada usia 16 tahun hingga akhirnya Joseph Mohr menyelesaikan studinya di seminari tersebut dan ditahbiskan pada usia 22 tahun, tepatnya pada tahun 1815. Dan setelah ia ditahbiskan, Joseph Mohr ditugaskan sebagai pastor pembantu di Nikolaskirche atau dikenal juga Gereja Santo Nikolas di Oberndorf, sekitar 10 mil barat laut di kota Salzburg, tempat kelahirannya. Saudara, suatu kali menjelang Natal, orgel di gerejanya rusak karena beberapa bagian dalam orgel tersebut digigiti tikus. Tentu orgel yang rusak ini tidak dapat dipakai pada perayaan Natal yang sudah semakin dekat. Joseph Mohr kemudian memutuskan membuat sebuah lagu baru yang tidak memerlukan iringan orgel. Dan setelah menyelesaikan syairnya, Joseph Mohr memberikan kepada Franz Gruber agar dibuatkan melodinya. Dan Franz Gruber ini adalah seorang guru musik, saudara, sekaligus sahabat dekat dari Joseph Mohr. Awalnya Gruber menolak untuk membuatkan melodi syair yang dibuat oleh Mohr karena waktunya sudah mepet dengan misa Natal yang tidak lama lagi dirayakan. Namun ketika Gruber membaca syair yang dibuat oleh Mohr ini, ia takjub dengan kata-kata yang dibuat. Lantas Gruber pun membuat melodi yang cocok dengan jiwa syair tersebut. Dan ketika hari Natal tiba, saudara, mereka berdua menyanyikan lagu tersebut dengan instrumen gitar di gereja tempat Mohr melayani, yaitu di Nikolaskirche itu, di Oberndorf, Austria. Dan di gereja inilah lagu Malam Kudus untuk pertama kalinya dinyanyikan oleh umat dalam peribadahan. Dan seluruh umat yang hadir saat itu terharu mendengarkan nyanyian itu. Sederhana tapi terdengar merdu sekali, menyentuh hati dan jiwa. Joseph Mohr akhirnya wafat pada usia 56 tahun, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1848 karena tuberkulosis. Dan sahabatnya Gruber wafat pada usia 76 tahun.
Saudara, terjemahan lagu Malam Kudus kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Jane Campbell pada tahun 1863 dan dibawa ke Amerika pada tahun 1871 yang terdapat dalam buku nyanyian sekolah minggu Charles Hutchins. Dan sementara terjemahan dalam bahasa Indonesia dilakukan oleh Yayasan Musik Gereja pada tahun 1980. Dan lagu Malam Kudus ini saudara telah diterjemahkan lebih dari 300 bahasa dan dialek. Dan pada tahun 2011, nyanyian ini ditambahkan ke daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Dan selain itu saudara, nyanyian Malam Kudus telah direkam oleh banyak penyanyi dari dekade ke dekade. Dari Bing Crosby hingga Mariah Carey. Dan lagu ini juga menjadi inspirasi perdamaian saudara, meskipun terlihat hanya sekilas. Hal ini terbukti saudara dari sebuah peristiwa historis malam Natal tahun 1914. Saat itu awal Perang Dunia Pertama. Para prajurit di parit-parit bagian depan yang sedang berperang meletakkan senapan dan helm mereka, kemudian menyanyikan Malam Kudus saat itu mengenang peristiwa kelahiran Yesus. Dan saudara, lagu Malam Kudus pun meluas ke berbagai negara. Saat ini berbagai negara termasuk Indonesia memakai nyanyian Malam Kudus untuk Ristus Cahaya Lilin Natal. Saudara, jika kita perhatikan isi syairnya menarik. Ketika kita melihat pada baris awal di semua baitnya atau di ketiga baitnya tertulis sama, yaitu Malam Kudus sunyi senyap. Malam Kudus sunyi senyap. Di semua baitnya sama kalimat itu yang tampak. Hal ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus bukan dalam suasana gegap gempita, bukan dalam suasana kemeriahan atau hingar-bingar, melainkan kelahiran Yesus yang kudus itu dalam suasana yang sunyi dan senyap ketika dunia sedang terlelap. Kita perhatikan pada syair di bait yang pertama, digambarkan pada bait yang pertama ini, syair itu mengungkapkan sebuah keluarga yang kecil dan sederhana. Bapak, ibu, dan seorang anak yang terasa hangat malam itu. Merekalah Yusuf, Maria, dan bayi Kristus. Dikatakan dalam syair bait pertama, Malam Kudus sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Syair ini menggambarkan bagaimana kehangatan yang terjadi saat itu, malam itu, ketika dunia sedang terlelap. Pada bait yang kedua, saudara, berisi tentang berita kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Bait kedua ini juga merujuk pada Lukas 2 ayat 10-12 yang menggambarkan berita kelahiran Kristus sebagai berita sukacita. Dikatakan pada bait yang kedua, Malam Kudus sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Dan pada bait yang ketiga, digambarkan bahwa kelahiran Yesus Kristus membawa karunia dan berkat bukan hanya kepada para gembala, bukan hanya kepada ayah dan bunda Yusuf dan Maria, tetapi karunia dan berkat itu nyata bagi setiap orang percaya. Cinta kasih kekal diberikan Allah Bapa bagi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dikatakan pada bait yang ketiga, Malam Kudus sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajahmu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Saudara, dari syair ini kita mendapati bahwa begitu kudusnya kelahiran Kristus sebagai perwujudan cinta kasih Allah yang kekal bagi umatnya di malam itu.
Jika kita perhatikan melodinya, saudara, dalam kidung jemaat, nada dasar nyanyian ini do sama dengan bes. Dan ketukannya 6 ketuk. Jadi hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malam kudus, sunyi senyap. 6 ketuk. Dan secara keseluruhan melodi nyanyian ini sangat syahdu dan kyusuk. Terdengar sebagaimana suasana yang sunyi dan sepi kala kelahiran Yesus Sang Putra Kudus saat itu. Dan menarik saudara, ketika dalam melodi nyanyian ini terdapat dinamika notasi berupa lompatan nada dari rendah ke nada tinggi, namun tidak mengurangi syahdunya nyanyian ini. Kita dapat melihatnya misalnya pada birama kedua ke birama ketiga. Malam kudus, kemudian birama kedua, sunyi senyap, atau notasinya sol la sol mi. Kemudian dari rendah ke nada tinggi, re re si. Kita dapat perhatikan dari notasi atau nada mi, not mi itu ke re. Sol la sol mi, kemudian re re si, dan selanjutnya. Kemudian juga menjelang akhir dari nyanyian ini kita mendapati lompatan nada dari yang rendah ke nada yang tinggi. Ayah bunda mesra dan kudus. Ini dari nada mi, kemudian lompat ke re tinggi. Anak tidur tenang. Kemudian dari nada tinggi perlahan-lahan turun hingga nada yang rendah. Anak tidur tenang. Alur dari nada tinggi ke nada rendah ini seperti menggambarkan ketenangan, kesunyian, dan suasana yang syahdu ketika malam itu. Ketenangan itu didukung dengan notasi nada atau nada yang rendah pada akhir dari nyanyian ini. Saudara, biarlah nyanyian Malam Kudus yang hampir setiap tahun pasti kita nyanyikan ini menjadi spirit baru bahwa Kristus lahir dan hadir membawa cinta yang kekal dari Allah bagi setiap kita di dalam hati kita. Dalam malam sunyi dan kudus,